Yang terhormat Bapak M. Fatnador MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erica Putri Mareta sebagai presentator pertama, Kalista Suganda Liawati sebagai presentator kedua, dan Kamdan Bafaul Fauzi sebagai presentator ketiga. Sebelum memasuki materi yang pertama, di sini kami akan memberikan sedikit gambaran tentang materi yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu konsep dan urgensi keseimbangan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Untuk yang kedua yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk yang ketiga, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk yang keempat yaitu urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Materi yang pertama adalah pengertian. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik satu individu. Setiap individu bebas untuk menggunakan haknya tergantung pada keinginannya. Menurut filsafat kebebasan Yamil tahun 1996 yang mengatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Bukan tidak mungkin bagi suatu negara untuk menciptakan keharmonisan antara hak dan kewajiban jika setiap individu tahu bagian dari masing-masing. Seperti yang tertera dalam pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya yaitu manfaat yang dapat dicapai jika keseimbangan dibuat antara hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu berkurangnya tingkat pengangguran, kedua hukum yang adil, ketiga terciptanya suasana yang menghormati orang lain, dan yang keempat pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Yang selanjutnya adalah hak negara. Berikut adalah hak negara di antaranya. Negara berhak untuk menarik sejumlah uang atau properti dari warga negara tanpa harus memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah negara berhak untuk mencetak dan menentukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di masyarakat. Negara juga berhak menentukan wilayah teritorial, darat, laut, dan udara serta yang ada di dalamnya. Negara juga berhak untuk membela kewajiban negaranya. Selain memiliki hak, negara juga memiliki kewajiban. Di antaranya, negara wajib untuk menjalankan tugas-tugas negaranya demi kepentingan umum. Negara juga wajib untuk membayarkan sejumlah tagihan kepada pihak yang bersangkutan dengan pemerintah. Negara juga wajib untuk menegakkan hak asasi manusia, hukum yang adil, dan kebebasan dalam beribadah. Sumber historis. Secara historis, perjuangan hak asasi manusia dimulai dari negara barat atau Eropa, yaitu John Locke, seorang filsuf dari Inggris pada abad ke-17. Beliau merumuskan tentang hak alami pada manusia. Perkembangan regulasi di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Prinsip dasar deklarasinya adalah untuk mencapai kebebasan, namun terdapat tanggung jawab di dalamnya. Berbuatlah pada orang lain seperti Anda ingin orang lain berbuat pada Anda. Sumber sosiologis. Pertama adalah faktor jatuhnya struktur kekuasaan autokrasi orba, bukan demokrasi yang diperoleh, akan tetapi oligarki tempat kekuasaan dalam kelompok kecil elit. Kedua, penyebab berbagai guncangan dalam masyarakat saat ini adalah hasil dari meningkatnya permusuhan sosial budaya. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari tentang dinamika hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah proses dan hasil dari perubahan Undang-Undang 1945. Beberapa poin yang perlu direformasi adalah amandemen Undang-Undang 1945, penghapusan doktrin dwi-fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara mengalami banyak perubahan setelah dan sebelum amandemen. Yang
Yang pertama yaitu aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hal ini mengalami perubahan yaitu pada pasal 31 ayat 1 yang dimana perubahan terletak pada kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Yang berubah lain itu pada pasal 31 ayat 5. Dan yang berubah lagi yaitu pasal 32 yang semula tanpa ayat menjadi 2 ayat. Aturan dasar yang kedua yaitu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah, terdiri dari 2 pasal. Yang pertama pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah dibah tetap menjadi 2 pasal, namun pasal 33 menjadi 5 ayat dan pasal 34 menjadi 4 ayat. Aturan dasar yang ketiga yaitu aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan dan keamanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara terdapat pada pasal 30 ayat 1. Namun setelah terjadinya amandemen dipindahkan ke pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 menjadi pasal penjelas terhadap pasal 27 ayat 3 dan pasal yang menjadi penerapannya pasal 27 ayat 3 yaitu pasal 30 ayat 2. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkutat pada pasal 27 hingga pasal 34, setelah amandemen, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk membuat keseimbangan antara hak negara dan kewajiban negara diperlukan yaitu pendekatan-pendekatan kepada warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, maka ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal, yang artinya urutan-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila-sila yang lain, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 istilah yang satu sama lain saling berkolerasi dan sangat erat. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan nasional kita jelaskan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal berikut ini. Fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, serta pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Fungsi madya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Fungsi aktivis, menetapkan kebijaksanaan industrial dan distribusi kekayaan. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi rakyat. Sistem ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sisankam-rata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sisankam-rata adalah TNI dan Polri. Juga mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.